Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Rekayasa Pengetahuan dengan studi kasus jurusan kami manajemen proyek sistem informasi pada sistem pengolahan data reseller PT Reply. Kami beranggota 3 orang, Fatimah Tujaro, Umeda Citra Utagaon, Mutiara Putet Lamria. Tujuan studi kasus itu pemahaman terkait BBS yang digunakan untuk memecah pekerjaan proyek menjadi bagian yang lebih kecil dan terkenal. BBS digunakan untuk merencanakan dan daya manusia. Manajemen proyek merupakan itu perlu dilakukan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas suatu perusahaan. Manajemen proyek digunakan sebagai alat untuk mengatur jadwal dalam pekerjaan PT Reply yang menggunakan cabang PT Teknohost yang bergerak di bidang jasa teknologi, di mana kendalanya dihadapi saat itu belum memiliki sistem informasi pengolahan dan penagihan data reseller. Nah, selain itu, pendataan tersebut manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Nah, sehingga memerlukan sistem informasi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, penelitian ini ya untuk bertujuan untuk mengelola proyek pembangunan sistem informasi pada PT Reply yang disusun menggunakan dengan metode pengembangan sistem waterfall. Dalam pengembangan sistemnya dan dengan dibangun sistem ini, sistem informasi pengolahan data reseller, PT Reply ini dapat memudahkan dalam pengolahan data reseller. Yang kedua, manajemen proyek. Nah, manajemen proyek merupakan strategi penting dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pada PT Reply. Seperti tadi yang saya beritahu. Nah, PT Reply menghadapi kendala dalam pengelolaan data reseller dan tagihannya masih manual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi pengolahan data reseller menggunakan work breakdown atau WBS dengan metode waterfall. Nah, untuk penelitiannya Next slide. adanya perkembangan dan penerapan teknologi informasi tersebut. Tentunya membuat setiap organisasi maupun perusahaan bisa bersaing agar dapat bertahan dalam menjalankan proses bisnis. Nah, proyek dilaksanakan secara temporer tentu perlu diatur dan dikendalikan dengan baik. Untuk melakukan pengaturan pengendalian diperlukan WBS tadi. Nah, tahap pengembangan sistemnya atau SDLC-nya waterfall rancangan dan implementasi sistem informasi berbasis website untuk mengelola data reseller di PT Reply dengan mengaplikasikan WBS dan metode pengembangan waterfall. WBS membantu dalam perencanaan dan pengalokasian sumber daya. Nah, penelitian dari WBS di PT Reply
itu metode pengembangan sistem yang dilakukan pada peneliti menggunakan metode SDLC dengan ada beberapa tahap. Yang pertama, analisis. Nah, analisis ini dilakukan observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk mendapatkan bisnis yang telah ada di PT Reply tersebut. Nah, ada juga desain. Nah, pada proses ini mengubah kebutuhan pada tahap analisis menjadi representasi dan ke dalam bentuk blueprint atau blueprint sistem, di mana meliputi aliran data pada sistem, hubungan antar data. Nah, yang ketiga ada coding. Desain ini coding desain diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. Nah, tahap ini merupakan implementasi dari tahap desain secara teknis nantinya yang dikerjakan oleh komputer, oleh programmer. Nah, yang keempat itu ada testing. Nah, di mana perlu testing pada tahap ini untuk pengujian dalam sistem yang telah dirancang atau dibangun tadi. Semua fungsi-fungsi itu diuji, diverifikasi agar sistem bebas dari error, jauh dan namanya dari error, dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, WBS pada proyek PT Reply, WBS digunakan untuk mengidentifikasi semua aktivitas proyek. Tabel WBS mencakup analisis, desain, pengkodean, pengujian, serta implementasi dan pelatihan untuk penggunaan sistem. Nah, ada analisis, ada juga program, ada juga programming dan pengujian, dan desain serta implementasi. Jadi itu digunakan untuk penggunaan WBS di PT Reply. Dan mungkin untuk berikutnya kita lanjut ke Kak Mutiara. Ya, next slide. Slide selanjutnya. Ya. Di sini saya akan melanjutkan untuk bagian Gantt chart. Pada tabel ini menjelaskan hubungan aktivitas yang dilakukan dengan waktu dan pelaksanaan proyek. Nah, jadi di sini ada tabel yang dibuat berdasarkan tabel sebelumnya dibentuk dalam bentuk format timeline seperti itu. Karena tadi sebelumnya di 1.1 itu ada seperti survei dan interview, dia membutuhkan waktu 5, pengumpulan data di 1.2 itu membutuhkan waktu 4. Jadi dimasukkan dalam bentuk tabel dan dibuat highlight dalam warna kuning untuk menyesuaikan progres aktivitasnya. Jadi semuanya termonitor dengan baik. Dan slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada sumber daya manusia. Kebutuhan sumber daya manusia diperlukan agar proyek dapat berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Pada tabel ini menjelaskan kebutuhan sumber daya manusia dengan jumlah yang digunakan dalam proyek ini. Contohnya sistem analis, ini dibutuhkan 2 SDM yang tugasnya mengumpulkan data dan menganalisis lalu mendesain sistem. Dan seterusnya sampai 4 ke bagian tester. Untuk slide selanjutnya ada perancangan sistem. Ini mungkin yang lebih kompleks, butuh pendalaman yang lebih lanjut karena dari hasil perencanaan yang sebelum-sebelumnya, pada proses perancangan digambarkan melalui alur dan aktivitas yang ada pada sistem informasi pengelolaan data reseller pada PT Reply yang dituangkan dalam bentuk flow map dan DFD seperti yang terlampir pada gambar.
Yang terlampir pada gambar ini adalah analisis sistem usulan, karena pada sistem ini melibatkan entitas yang ditujukan untuk PT Reply, yaitu ada reseller, ada admin, ada juga manajer, di mana masing-masing entitas memiliki hak akses yang berbeda-beda. Jadi untuk detailnya bisa dilihat, ini ada 4 kolom di mana ada admin, sistem, ada manajer, dan ada adminnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya ada perancangan flow diagram dari sistem usulan tersebut yang sebelumnya kemudian dituangkan ke dalam perancangan DFD atau data flow diagram untuk melihat aktivitas dan alur data yang terjadi pada sistem yang akan dibangun. DFD dari sistem informasi pengelolaan data reseller pada PT Reply bisa kita lihat pada gambar yang menunjukkan alur aktivitas dari data manager, data paket, dan data reseller, dan data lainnya. Itu tercantum di data flow diagram. Dan slide selanjutnya. Di slide selanjutnya adalah tampilan dari hasil perancangan yang sudah dibuat dan sudah melalui proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, sehingga bisa menghasilkan sistem informasi pengelolaan data reseller yang bisa kita lihat untuk PT Reply. Di sini ada untuk dashboard-nya, ada untuk data reseller, ada untuk tagihannya. Ini sudah terbagi sesuai atau terklasifikasi sesuai dengan kebutuhan. Dan di dalam dashboard ini, pada sistem informasi pengelolaan data reseller, admin dapat mengelola data-data mulai dari data paket, data reseller, data tagihan, data pembayaran lunas, dan pengguna sistem. Dengan adanya sistem ini, perusahaan dapat dengan mudah mengelola data-data reseller beserta tagihannya. Dan untuk next slide bisa dilanjutkan dengan Kak Fatimatus. Untuk fungsinya dalam mengembangkan sebuah proyek teknologi informasi perlu dilakukan beberapa tahapan. Kegiatan mulai dari melakukan analisis permasalahan yang ada, terus mencari solusi pemecahan masalah, menentukan ruang lingkup solusi pemecahan masalah, dilanjutkan lagi dengan menentukan kegiatan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan menggunakan work breakdown structure atau WBS. Terus selanjutnya melakukan penjadwalan kegiatan, melakukan alokasi sumber daya yang dibutuhkan, dengan menggunakan breakdown struktur atau WBS akan memperkuat kegiatan yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan proyek. Berdasarkan hasil perancangan proyek sistem informasi yang dipaparkan pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan SDLC waterfall dan WBS dapat menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dengan pengimplementasiannya, pengerjaan proyek dikerjakan dengan disiplin mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan atau schedule sesuai dengan alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Nah, next slide. Untuk hasil studi kasusnya dengan menggunakan WBS dan metode waterfall, proyek pengembangan sistem informasi PT Reply dapat berjalan sesuai jadwal dan sesuai dengan alokasi sumber daya yang tepat. Sistem ini akan mempercepat pengelolaan data reseller dan membantu PT Reply dalam operasional bisnisnya. Next. Untuk saran studi kasus penelitian ini dapat menjadi referensi untuk perancangan proyek sistem informasi lainnya dan memberi manfaat bagi perusahaan yang teknologi. Dan
penulis berharap penelitian ini tuh bisa digunakan sebagai referensi untuk merencanakan perancangan proyek sistem informasi atau untuk referensi penulisan penelitian yang serupa. Next slide. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih semuanya.